Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dinda Diva Indri Amalia. Saya merupakan dokter muda yang sedang mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik media di KSM atau Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi manajemen post-operatif. Nah, jadi untuk manajemen post-operatif ini sendiri merupakan suatu tindakan yang kita lakukan untuk memantau kondisi pasien secara ketat setelah dilakukannya pembedahan. Jadi setelah dilakukannya pembedahan, pasien tidak serta-merta langsung kita kembalikan ke ruangan perawatan seperti semula. Namun kita pantau kondisi pasien secara ketat terlebih dahulu hingga pasien sadar dan pulih kembali sepenuhnya di ruang recovery room atau kita sebut dengan ruang pulih, atau ada juga yang menyebutkan sebagai post anesthesia care unit atau ruangan pacu. Hal ini kita lakukan untuk menilai dan menangani apabila terjadi kondisi-kondisi atau komplikasi yang mungkin dialami pasien selama masa pemulihan di ruang pacu. Adapun kondisi yang mungkin terjadi yakni komplikasi pernafasan, baik itu obstruksi jalan nafas atau pasien jatuh ke dalam kondisi hipoksia. Selain itu juga mungkin komplikasi kardiovaskuler, kemudian nyeri yang pasti sudah dirasakan pasien setelah pembedahan, agitasi yang berupa kecemasan, kegelisahan, dan juga mual muntah, serta kedinginan atau menggigil, atau biasa kita kenal dengan terminologi hipotermi. Untuk setting daripada ruang RR atau ruang pacu ini sendiri, untuk yang pertama lokasinya. Jadi ruang recovery room harus berada dalam satu lantai dengan ruang pembedahan atau ruang operasi. Hal ini ditujukan untuk mengurangi hambatan bila mana sewaktu-waktu terjadi suatu kondisi yang kita tidak inginkan, yang bersifat darurat dan membutuhkan penanganan yang segera, atau suatu kondisi yang mengharuskan pasien untuk kembali ditangani di ruang operasi. Nah, untuk rekomendasi daripada setting penempatan pasien pada ruang RR ini atau ruang recovery room, itu disarankan adanya sekat antar pasien, atau jika tidak bisa dipenuhi seperti demikian, itu pasien diletakkan dengan jarak minimal antar pasien yakni 120 kaki. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penularan infeksi. Adapun alat-alat standar yang harus tersedia di dalam ruang recovery room atau pacu, untuk yang pertama pulse oximetry, di mana pulse oximetry ini kita gunakan untuk menilai daripada saturasi oksigen dan menilai apakah untuk mengenali apakah terjadinya gangguan respirasi pada pasien. Kemudian EKG monitor dan juga monitoring terhadap tekanan darah dengan menggunakan non-invasive blood pressure measurement equipment. Kemudian alat airway support berupa oropharyngeal airway, laryngeal mask airway, atau orotracheal tube. Di samping itu juga perlu adanya oxygen supply equipment berupa nasal kanul, kemudian kita sediakan face mask dalam berbagai ukuran, dan resusitasi bag atau biasa kita kenal dengan ambu bag. Selain itu harus tersedia anestesi face mask, kemudian stetoskop, kemudian selimut penghangat, kemudian untuk alat-alat untuk pemeriksaan analisis gas darah, baik itu berupa jarum, syringe, dan gauze pad. Ini untuk optional saja, biasanya itu kapnografi, di mana alat ini kita gunakan untuk menilai dari konsentrasi karbon dioksida di setiap end expiration. USG equipment juga sebagai optional untuk menilai apakah kemungkinan terjadinya kondisi-kondisi gangguan pulmonari seperti pneumotoraks atau hematotoraks. Nah, untuk staf yang ada di ruang recovery room atau ruang pacu itu sendiri, setidaknya terdapat satu tenaga perawat terlatih dan berpengalaman dalam manajemen airway dan advanced cardiac life support. Atau pada
ruang pacu ini, pasien harus berada dalam pengawasan ketat oleh seorang dokter, terutama dokter spesialis anestesi. Adapun manajemen komplikasi postoperatif yang bisa kita lakukan, yakni salah satunya pada kondisi yang paling sering terjadi, yakni adanya gangguan pernafasan. Di mana gangguan pernafasan ini sendiri merupakan salah satu masalah yang serius dan paling sering terjadi di ruang pacu. Di mana pemantauan ketat menggunakan oximetri merupakan cara terbaik untuk mendeteksi lebih dini kemungkinan terjadinya komplikasi pernafasan. Adapun komplikasi pernafasan yang mungkin terjadi, yang pertama yakni obstruksi jalan nafas. Untuk prinsip daripada penanganannya sendiri itu yakni kita tangani daripada penyebab obstruksi jalan nafasnya dan juga kita lakukan manuver untuk membebaskan atau memastikan daripada patensi jalan nafas pasien. Untuk obstruksi jalan nafas sendiri itu biasanya kita bedakan menjadi dua, apakah obstruksinya bersifat parsial atau sebagian, atau obstruksinya bersifat total. Untuk obstruksi jalan nafas parsial, biasanya kita akan menemukan suara yang terdengar, suara pernafasan yang terdengar sonor, atau suara pernafasan yang kita dengar lebih nyaring. Bisa disebabkan oleh, paling sering itu disebabkan oleh jatuhnya lidah pasien ke belakang sehingga menutup daripada jalan nafas, atau bisa juga disebabkan karena adanya akumulasi cairan, baik itu berupa saliva, atau aspiration dari lambung, atau bisa juga akumulasi cairan karena perdarahan. Kemudian edema glotis bisa disebabkan juga oleh spasme laring, kemudian adanya penekanan eksternal pada trakea seperti pada kondisi hematoma. Untuk obstruksi total dari pernafasan sendiri itu biasanya kita tidak akan menemukan adanya suara nafas pada pasien dan akan tampak gerakan dada yang paradoks, di mana secara normal saat kita melakukan inspirasi akan terjadi pengembangan daripada abdomen dan dada, di mana pengembangan ruang dari dada dan juga pada abdomen sehingga akan tampak dinding dada dan abdomen terangkat. Namun pada kondisi obstruksi jalan nafas yang total ini akan tampak gerakan abdomen yang meninggi namun dada yang tidak meninggi. Hal inilah yang disebut dengan gerakan dada yang paradoks. Nah, untuk terapi atau penanganan daripada obstruksi jalan nafas ini kita sesuaikan dengan penyebabnya sendiri. Untuk yang pertama itu yakni apabila disebabkan oleh jatuhnya lidah pasien ke belakang yang menutup jalan nafas, itu bisa kita lakukan pemasangan OPA atau oropharyngeal airway atau biasa kita sebut dengan Google, yang mana nanti pemasangannya kita sesuaikan dulu dengan ukuran yang sesuai dengan pasien. Apabila terjadi akumulasi cairan, itu bisa kita lakukan suction untuk menyerap daripada cairan yang terkumpul pada saluran nafas yang mengganggu jalan nafas pasien, atau bisa kita lakukan juga penanganan dengan pemberian dosis kecil intravena, yakni succinylcholine dengan dosis 10-20 mg pada orang dewasa, dan kemudian kita beri oksigenasi 100%. Apabila ini tidak memberikan hasil yang baik, bisa kita lakukan pemasangan OTT, dan apabila juga tidak memberikan perbaikan pada pasien, itu kita bisa memberikan jalan terakhir, yakni membuat bypass pernafasan untuk penanganan obstruksi jalan nafas yang disebabkan oleh spasme laring. Kemudian untuk penanganan pada edema saluran nafas, salah satunya yakni edema glotis, itu bisa kita lakukan pemberian intravena kortikosteroid seperti dexamethasone atau bisa kita berikan epinefrin dalam sediaan aerosol. Untuk gangguan pernafasan yang kedua yakni hypoventilation, di mana kita secara definisi kita sebut sebagai hypoventilation apabila kadar tekanan karbon dioksida itu lebih dari 40 mm air raksa atau pH darahnya kita temukan kurang dari 7,25. Di mana kita nilai hal ini melalui analisis gas darah atau dengan monitoring melalui kapnografi. Yang mana kondisi hypoventilation ini bisa disebabkan oleh efek sisa dari pemberian maskul relaksan selama durasi operasi. Dan kondisi hypoventilation ini bisa menyebabkan pasien mengalami takikardi, hypertension, dan juga iritabilitas jantung, dan juga pada kondisi berat itu dapat menyebabkan depresi secara sistemik.
Kemudian penanganannya sendiri dari kondisi hypoventilation ini kita bisa lakukan dengan pemberian neuromuscular blockade reversal. Kemudian kondisi gangguan pernafasan yang ketiga, yakni pasien bisa mengalami hypoxemia, di mana hal ini dapat disebabkan oleh menurunnya cardiac output atau meningkatnya kebutuhan oksigen. Kita nilai atau kita pantau dengan monitoring melalui pulse oximetry, di mana kita katakan pasien mengalami hypoxemia apabila saturasi oksigen kurang dari 95%. Untuk penanganan utama dari kasus ini sendiri, yakni dengan pemberian oksigenasi tentunya. Namun pada kasus ringan hingga sedang, pemberian oksigen dalam jumlah 30-60% saja dikatakan sudah cukup. Namun pada kasus berat, hypoxemia kasus berat ini kita lakukan terapi dengan pemberian oksigenasi 100%, baik itu via non-rebreathing mask atau melalui laryngeal mask airway atau dengan pemasangan endotracheal tube. Selain itu, setelah kita berikan oksigenasi, kita harus mencari penyebabnya, penyebab utama terjadinya, dan juga kita tangani daripada penyebabnya. Untuk komplikasi yang selanjutnya yang mungkin terjadi, yakni adanya gangguan kardiovaskuler, yang pertama hipotensi, di mana biasanya disebabkan oleh kondisi hypovolemi, di mana hypovolemi ini dapat terjadi apabila resusitasi cairan yang kita berikan itu tidak adekuat atau terjadinya perdarahan. Selain itu juga bisa disebabkan oleh disfungsi ventrikel kiri yang menyebabkan kegagalan atau berkurangnya pompa darah ke seluruh tubuh. Selain itu, yang ketiga bisa disebabkan oleh vasodilatasi arteri yang berlebih. Nah, pada kondisi lain seperti pada kondisi sepsis atau adanya reaksi alergi, disebutkan juga dapat menyebabkan kondisi hypovolemi dan vasodilatasi. Nah, pada kondisi ringan sendiri dikatakan kondisi hipotensi ringan tidak membutuhkan penanganan yang terlalu intensif. Namun pada kasus berat, di mana kita katakan berat apabila terjadi penurunan tekanan darah 20-30% dari tekanan dasar darah pasien, maka hal ini membutuhkan resusitasi cairan, di mana selain pemberian cairan pada kasus berat itu penggunaan vasopresor atau inotropik berupa dopamin atau epinefrin dikatakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tekanan arterial, setidaknya hingga sebagian volume intravaskuler sudah yang hilang tersebut sudah dapat dikoreksi. Untuk terapi cairan yang kita berikan sendiri itu bisa kita berikan cairan kristaloid atau koloid yang kita sesuaikan dengan jumlah volume yang berkurang pada pasien dan juga waktu yang kita butuhkan cepat atau tidak dalam memberikan pergantian atau resusitasi daripada cairan. Untuk yang selanjutnya yakni hipertensi, di mana hipertensi ini sendiri bisa disebabkan karena stimulasi oleh rasa nyeri pasca pembedahan, atau karena dilakukannya intubasi, atau karena penghentian obat antihipertensi pada fase preoperatif. Atau kondisi hipertensi ini bisa mencerminkan respons stres neuroendokrin terhadap pembedahan atau karena peningkatan tonus simpatik akibat hypoxemia, atau hyperkapnia, atau asidosis metabolik. Di mana untuk kondisi ini, untuk penyebab reversibelnya sendiri harus kita cari, kemudian untuk kondisi hipertensi saat itu bisa kita tangani dengan pemberian obat antihipertensi seperti labetalol atau S inhibitor atau kalsium channel blocker seperti dicardipin. Kondisi gangguan kardiovaskuler yang lain yakni aritmia, di mana untuk yang pertama yakni takikardi di ruangan pacu sendiri itu paling sering disebabkan oleh nyeri yang dirasakan pasca pembedahan, atau kondisi hypovolemi atau demam, tapi bisa juga mungkin dikarenakan efek agen dari antikolinergik atau beta agonis seperti albuterol atau refleks takikardi dari hidralazin. Sedangkan pada kondisi bradikardi itu sering disebabkan oleh efek residu dari inhibitor kolinesterase, kemudian penggunaan opioid atau beta adrenergic blocker. Kemudian resiko terjadinya dari aritmia ini sendiri meningkat pada pasien-pasien yang dilakukan pembedahan toraks atau pasien dengan riwayat aritmia sebelumnya.
Untuk penilaian daripada terjadinya aritmia ini sendiri bisa kita nilai dengan monitoring atau penilaian melalui EKG 12 lead. Kemudian salah satu kondisi yang paling sering dan terjadi pada pasien yakni nyeri yang dirasakan pasca pembedahan. Di mana untuk pada nyeri hebat sendiri itu bisa kita tangani dengan pemberian opioid. Namun untuk opioid ini sendiri memiliki efek samping berupa menimbulkan rasa mual muntah pada pasien pasca pembedahan atau distres nafas, kemudian pruritus dan ileus dan retensi urin. Nah, untuk pengurangan terjadinya kondisi efek samping yang disebabkan oleh opioid atau untuk menurunkan daripada kebutuhan opioid yang akan diberikan kepada pasien selama fase perioperatif, itu beberapa studi mengatakan bahwa pemberian NSAID, acetaminophen, gabapentin atau pregabalin itu dapat mengurangi daripada penggunaan opioid pada fase perioperatif. Nah, sedangkan untuk nyeri ringan yang dirasakan oleh pasien pasca pembedahan, itu bisa kita berikan terapi berupa pemberian acetaminophen, ibuprofen, hydrocodone atau oxycodone, baik itu secara intravena maupun secara oral. Untuk yang selanjutnya yakni agitasi atau kegelisahan. Di mana saat pasien belum sepenuhnya sadar, nyeri yang dirasakan nyeri pasca operasi yang dirasakan oleh pasien sering direpresentasikan sebagai tindakan kegelisahan atau kecemasan, di mana tidak jarang pasien dalam kondisi belum sepenuhnya sadar bahkan ya bisa menunjukkan gerakan yang tidak berhenti yang menunjukkan kegelisahannya atau pasien bisa mengigau marah-marah. Di mana untuk agitasi yang terjadi ini sendiri disebutkan juga dapat disebabkan oleh ketakutan atau kecemasan yang dirasakan pasien selama preoperatif. Kemudian bisa disebutkan juga sebagai efek samping dari penggunaan obat seperti penggunaan antikolinergik, fenotiazin atau ketamin dosis tinggi. Nah, untuk penanganannya sendiri dari kegelisahan atau agitasi yang dialami oleh pasien, itu bisa kita berikan isostigmin dengan dosis 1-2 mg secara intravena. Atau pada kondisi yang ringan itu bisa kita berikan sedasi dengan dosis intravena secara intermittent seperti midazolam dengan dosis 0,5-1 mg. Untuk kondisi yang paling umum dialami oleh pasien selanjutnya yakni mual dan muntah pasca operatif atau post-operative nausea vomiting. Di mana hal ini umum terjadi pada hampir 30% pasien yang mendapatkan anestesi general. Penyebab terjadinya yakni disebutkan multifaktorial, salah satunya karena pemilihan jenis dan juga obat anestesi, kemudian jenis dan tindakan pembedahan, atau juga disebabkan oleh faktor individu dari pasien sendiri, serta penggunaan obat-obatan seperti penggunaan opioid. Adapun faktor resiko dari terjadinya PONF ini sendiri, yang pertama dari segi pasien. PONF ini akan meningkat pada pasien-pasien dengan usia muda, kemudian pada jenis kelamin perempuan, kemudian pada pasien dengan obesitas atau pasien dengan kondisi mual muntah sebelum operasi atau adanya riwayat pasien mengalami mabuk perjalanan. Kemudian anestesi teknik sendiri yang dipilih itu juga mempengaruhi, seperti pada pasien dengan yang mendapatkan general anesthesia atau penggunaan obat berupa opioid atau volatil, agen, atau nitrous oxide. PONF juga meningkat, resiko PONF juga meningkat pada pasien-pasien yang melakukan prosedur pembedahan seperti pada pembedahan strabismus atau pembedahan telinga, laparoskopi, orsiopeksi, ovum retrieval, tonsilektomi, dan juga breast surgery. Kemudian pada post-operative factor itu adanya nyeri post-operatif atau kondisi hypotension disebutkan dapat meningkatkan faktor resiko terjadinya mual dan muntah. Untuk terapinya sendiri itu bisa diberikan ondansetron 4 mg dengan dosis pada anak-anak itu bisa kita berikan 0,1 mg per kilogram berat badan secara intravena. Kemudian untuk sebagai profilaksis pada kondisi yang ringan itu bisa kita berikan
sediaan tablet 8 mg secara oral. Atau bisa kita berikan dolasetron dengan dosis 12,5 mg, atau pada anak-anak itu kita berikan dengan dosis 0,035 mg per kilogram berat badan. Namun perlu diingat pada dolasetron ini membutuhkan waktu 15 menit untuk mulai bekerja, berbeda dengan ondansetron yang waktu kerjanya lebih cepat. Kemudian sebagai alternatif itu bisa kita berikan pemberian metoclopramid dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan secara intravena. Kondisi komplikasi yang lain yang bisa terjadi yakni kondisi hipotermi, di mana hipotermi ini bisa disebabkan oleh kondisi pada saat duration of, di mana ruangan operasi yang dingin, kemudian bisa dipengaruhi oleh jenis pembedahan dan durasinya, di mana pada pasien-pasien yang melakukan pembedahan abdomen atau pembedahan yang luas dan dengan durasi yang lama itu bisa meningkatkan terjadinya hipotermi pasca pembedahan, atau cairan infus atau cairan irigasi yang menjadi dingin selama di ruangan operasi. Nah, untuk penanganan dari hipotermi yang dirasakan pasien pasca pembedahan ini sendiri bisa kita berikan terapi berupa terapi farmakologi, yakni pemberian petidin dengan dosis 10-20 mg secara intravena, atau bisa kita berikan infus hangat dengan infusion warmer. Kemudian kalau untuk non-farmakologinya sendiri, di mana pada PACU biasanya harus disediakan selimut penghangat. Nah, kemudian untuk pengembalian pasien atau pemindahan pasien di ruang perawatan biasa itu tidak serta-merta kita lakukan setelah pasien keluar dari ruang pembedahan. Di mana setelah kita lakukan pemantauan yang ketat kepada pasien dan kita nilai sistem scoring, ada beberapa sistem scoring yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah pasien sudah bisa kita pindahkan ke ruangan atau belum. Untuk yang paling sering digunakan yakni Aldrich scoring, di mana ini biasanya digunakan pada pasien-pasien dewasa. Untuk faktor yang dinilai itu yang pertama kita nilai dari warna kulit, apakah warna kulitnya merah muda, pucat, atau terdapat sianosis. Kemudian kita berikut scoringnya. Kemudian untuk pernafasannya itu kita nilai apakah pasiennya dapat bernafas secara dalam dan batuk. Itu nilainya 2, apabila pasien pernafasannya dangkal namun pertukaran udaranya adekuat, itu kita berikan nilai skor 1. Apabila pasien apnu atau terjadi obstruksi, itu kita berikan nilai 0. Kemudian kita nilai sirkulasinya, apabila tekanan darah kurang dari 20% dari tekanan darah normal pasien sebelumnya, itu kita bisa berikan poin 2. Kemudian apabila tekanan darahnya 20-50% dari normal, itu poinnya 1, kemudian tekanan darahnya lebih dari 50% normal, itu nilainya 0. Kemudian untuk kesadaran sendiri, apabila pasien sadar, siaga, dan oriented, itu kita berikan scoring 2. Kemudian pasien bangun namun cepat kembali tertidur, atau dalam kondisi delirium atau somnolen, itu kita beri poin 1. Apabila pasien tidak berespon, kita beri nilai 0. Kemudian dari segi aktivitas sendiri yang kita nilai apakah pasien dapat menggerakkan seluruh ekstremitasnya. Apabila iya, kita berikan nilai 2. Apabila pasien hanya dapat menggerakkan 2 ekstremitas saja, itu kita beri poin 1. Apabila tidak dapat menggerakkan ekstremitas sama sekali, kita beri nilai 0. Kemudian scoring dari semua aspek penilaian itu kita jumlahkan. Apabila jumlah poinnya lebih dari 8, itu kita bisa berarti kita dapat memindahkan pasien ke ruangan perawatan sebelumnya. Nah, untuk pada pasien anak-anak sendiri, itu kita biasa gunakan sistem scoring steward scoring, di mana yang kita nilai yakni pergerakan, apakah ada gerakan yang bertujuan, apa gerakannya tidak bertujuan, apakah pasiennya tidak bergerak. Kemudian apakah untuk pernafasannya, apakah pasien sudah bisa batuk atau menangis, apakah pasien hanya mampu mempertahankan jalan nafas, dan apakah pernafasan pasien masih perlu membutuhkan bantuan pernafasan. Untuk kesadaran sendiri kita nilai apakah pasien menangis, apakah pasien bereaksi terhadap rangsangan, apakah pasien tidak berespon sama sekali. Dan kita jumlahkan scoringnya, apakah nilainya atau scoringnya lebih dari 5. Apabila scoringnya sudah lebih dari 5, berarti pasien anak-anak tersebut sudah bisa kita pindahkan ke ruang perawatan sebelumnya.
Kemudian untuk sistem scoring yang lainnya, yakni biasa digunakan pada pemilihan atau penggunaan spinal anesthesia, kita lakukan sistem scoring yang dinamakan Bromage scoring. Yang kita nilai yakni gerakan penuh dari tungkainya, apakah pasien mampu menggerakkan penuh dari tungkai, apakah tidak mampu ekstensi atau tidak mampu fleksi dari lutut, atau pasien tidak mampu memfleksikan pergelangan kaki. Nah, jika poin dari Bromage score-nya 2, itu berarti pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Untuk sistem scoring yang selanjutnya yakni dipergunakan pada pasien-pasien yang one day care pasien atau pasien yang dirawat hanya sehari, yang dimana pasien dapat dipulangkan setelah hari H pembedahan tersebut. Di mana untuk pasien-pasien outpatient ini kita gunakan sistem scoring yang disebut dengan Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS atau PADS, yang kita gunakan untuk menilai kesiapan pulang pada pasien dengan sistem one day care pasien, dengan syarat ada yang merawat pasien di rumah selama 24 jam, minimal 1 orang dewasa, karena setelah pembedahan tersebut pasien harus dipantau secara ketat kemungkinan komplikasi yang terjadi dalam waktu 24 jam. Nah, berikut merupakan sistem scoringnya, bisa dilihat kriterianya di samping itu pada tabel, di mana yang dinilai yakni vital sign-nya, kemudian aktivitasnya, kemudian apakah ada nausea dan vomiting, mual dan muntah, pasca operatif, kemudian kita nilai juga dari pain-nya, apakah nyeri yang dirasakan minimal atau tidak, bahkan tidak sama sekali, apakah nyeri ini masih bisa diterima atau ditoleransi oleh pasien, ataukah pain yang dirasakan harus dibantu atau diberikan medication. Kemudian apakah terjadi pembedahan selama apakah terjadi perdarahan selama pembedahan. Nah, kemudian untuk semua kriteria yang sudah kita nilai, itu poinnya kita jumlahkan. Apabila skornya lebih dari 9, maka pasien dinyatakan boleh keluar dari PACU atau pulang. Nah, baik, sekian dari presentasi manajemen postoperatif yang bisa saya paparkan. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.